Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di Rumah Aja Official. Video ini nggak pernah diedit ya, saya nggak bisa edit orangnya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman di video kali ini di hari weekend ini teman-teman, yuk kita nonton bareng-bareng bareng keluarga. Mungkin buat teman-teman yang sedang liburan, jangan lupa ya ikuti protokol pemerintah ya teman-teman untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, jadi buat teman-teman ya, ini merupakan informasi mungkin yang mendebarkan ya. Mungkin teman-teman saya akan sedikit mengulas, oleh karena itu jangan di-skip. Ya, yang pertama itu teman-teman untuk masalah ekosistem Pi distribusi. Nah, kemudian yang kedua itu tentang pengembangan Pi Network. Dan kemudian yang ketiga itu tentang Pi Networknya. Dan yang keempat itu untuk persiapan aplikasi pendukung ya atau antibody teman-teman. Ya, kemudian yang kelima ini yaitu menciptakan kepercayaan itu masyarakat ataukah people, kemudian industri. Dan kemudian yang terakhir, ini ya berbeda dengan kripto lainnya. Kripto lainnya, kalau di Pi ini nggak terbatas ya, tetapi kalau yang lainnya itu terbatas. Apa sih semuanya penjelasan itu? Nah, disimak teman-teman ya. Oleh karena itu jangan di-skip, supaya teman-teman nggak salah paham. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin ini, sebenarnya saya pun berdebar-debar ya. Hati ini berdebar-debar. Aduh, kayaknya gimana ya? Alhamdulillah deh. Saya bersyukur banget teman-teman udah masuk di jaringan Pi. Ya, bagaimana teman-teman bersyukur nggak? Kalau nggak bersyukur berarti kebangetan. Biarlah yang caci maki terserah. Mungkin saya diomong bego, diomong tolol, diomong segala macem, bodo amat. Ya, pada intinya buat teman-teman semua, ya masuk ke inti pertama nih, yaitu tentang ekosistem Pi distribusi. Nah, jadi Pi Network ini sebenarnya tujuan awalnya itu untuk membentuk mata uang digital baru, teman-teman. Ya, atau cryptocurrency. Yang belum tahu cryptocurrency itu apa? Nah, jadi cryptocurrency itu, teman-teman, adalah mata uang bentuk digital. Jadi mata uang yang emang ada di internet. Jadi mata uang yang bisa ditransaksikan di internet atau dunia maya. Itu kan ya. Nah, jadi kalau dunia offline-nya yang kayak kita hidup ini, ya kita menggunakan mungkin dengan kertas rupiah, teman-teman. Nah, tapi kalau di dunia online-nya dia menggunakan cryptocurrency. Sebenarnya sama aja sih uang gitu kan ya. Tapi kalau yang di internet nggak nampak, tapi kalau yang di dunia ini nampak, gitu kan ya. Perbedaannya penyebutannya, ya kalau di dunia itu rupiah mungkin di Indonesia. Kalau misalkan di Malaysia ringgit, tapi kalau di internetnya cryptocurrency. Sebenarnya mata uang juga sih, gitu. Nah, itu cryptocurrency ya teman-teman ya, yang belum tahu. Dan kemudian, nah tujuan dari si Pi ini tadi buat mata uang digital atau cryptocurrency ini. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih si Pi Network ini ya jumlah supply-nya berapa. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan si Pi Network ini ya memang dia dibatasi ya untuk si Pi Network ini bisa ditambang atau supply-nya cuman misalkan 50 juta. Otomatis itu akan mahal, teman-teman. Ya kenapa? Karena ekosistemnya itu banyak banget teman-temannya 30 juta. Terbanyak yang pernah ada di dunia. Nah, itu artinya tara kayak gitu ya. Pasti mahal, nggak mungkin enggak. Nah, tetapi di Pi ini, teman-teman, ini nggak bisa diketahui jumlah supply-nya berapa. Oleh karena itu, kita nggak bisa memastikan ketika launching ini nanti mahal atau murah, rendah atau tinggi. Kita nggak tahu ya. Nah, kalau masalah itu nanti ngeliat ya, nanti jauh-jauh hari ya, ketika memang si Pi Network ini, ya memang dia sudah berjalan, kemudian terjadinya untuk pembakaran, nanti juga ada pembakaran teman-teman ya, entah itu 6 tahun sekali, entah itu 5 tahun sekali itu ada pembakaran. Pembakaran itu apa? Yaitu penggembokan token atau penggembokan dari Pi. Jadi Pi itu dihanguskan. Emang ada ya? Ya ada teman-teman, nanti ya itu untuk itu nanti di part berikutnya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tujuan dari Pi itu untuk membentuk mata uang digital. Nah, kalau misalkan itu semuanya sudah terproses ya, si Pi Network ini sudah launching, ada di bursa, otomatis banyak orang yang transaksi. Nah, setelah itu pun terjadi pembakaran atau fee-nya itu dibakar oleh core team, mengurangi untuk jumlah supply dan terjadilah pengurangan dari si Pi. Nah, itulah yang membuat si Pi itu semakin berkurang dan tentunya mahal. Karena apa? Jumlahnya sedikit, penggunanya banyak. Itulah yang dimaksud dengan supply dan demand atau demand dan supply. Itu mah sulit banget ya. Apa sih supply? Apa sih demand? Nah, jadi itu mah gini doang nih teman-teman ya. Jadi itu mah cuman sekedar
berapa sih yang kita keluarkan, kemudian berapa sih orang yang menggunakan. Nggak beda gini aja deh. Kan waktu kemarin itu ada pandemi teman-teman, itu kan orang-orang itu pada butuh masker ya. Sebelum ada pandemi, masker itu biasa aja harganya kan ya. Satu box mungkin cuma berapa doang, 15.000 satu box. Nah, tetapi ketika memang ada pandemi, orang itu semua butuh masker, otomatis harga masker banyak. Sedangkan yang produksi masker itu sedikit ya, yang produksi masker itu sedikit, yang butuhnya banyak. Jadi produksi tidak bisa menutupi untuk kebutuhan. Nah, terjadilah kelangkaan. Inilah yang membuat maskernya tinggi. Nggak beda gitu ya. Di Pi Network juga ataukah di cryptocurrency juga kayak gitu teman-teman. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau di Pi ini nanti pengurangannya itu ada penghangusan. Nah, penghangusan itu entah 5 tahun sekali, entah itu 6 tahun sekali. Penghangusannya dari mana? Bukan poin kita yang dihanguskan, tetapi itu hasil fee. Nah, ketika memang si Pi Network ini sudah ada di bursa dan kemudian banyak orang juga yang bertransaksi, teman-teman bisa dicek ya ketika memang teman-teman mengirim si Pi dengan testen itu kan ada biaya fee. Nah, biaya fee itu dikumpulin tuh dan kemudian digembok, dihancurkan ataupun dibakar. Itulah terjadi pengurangan, pengurangan dan pengurangan. Itulah yang membuat si Pi ini berkurang, berkurang dan tentunya sedikit. Kalau udah sedikit mahal. Poin itu bakal mahal. Apalagi teman-teman di Pi ini ya terbanyak yang pernah ada, ekosistem yang paling kuat di Pi, nggak ada yang lain. Bitcoin cuman berapa node, Ethereum cuman berapa node, ekosistemnya berapa cuman di mereka itu. Tetapi di Pi ini, nih gini teman-teman nih, ya. Jadi bersyukur buat teman-teman semua yang udah bergabung ya di jaringan Pi. Oke, kemudian kita lanjut ya, itu untuk masalah ekosistemnya teman-teman. Dan kemudian yang kedua yaitu untuk pengembangan Pi Network. Nah, sebenarnya jenis pengembangan apa sih yang diadopsi oleh Pi Network? Nah, jadi pengembangan atau yang dikembangkan oleh core team. Nah, teman-teman, bahwasanya pengembangan ini yaitu untuk membuat cryptocurrency yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Ya, semua golongan masyarakat, dia nggak ngelihat golongan, nggak mandang untuk status sosial, mau miskin, mau kaya, mau berada atau enggak, mau golongan atas, mau golongan bawah. Intinya ketika memang mereka ini punya handphone, dia bisa untuk menambang atau ikut berperan dalam menambang, ikut pada jaringan Pi. Itulah hebatnya dari sistem pengembangan Pi. Oleh karena itu ini dapat diakses oleh semua masyarakat. Apa yang terjadi? Bukti fakta pure bahwasanya di Pi ini teman-teman apa? Sampai 30 juta penambang yang telah tercatat dan kemudian untuk nodenya itu luar biasa. Ya, nggak ada yang lain cryptocurrency selain Pi yang bagus. Walaupun memang belum launching tetapi untuk ekosistemnya mantap. Tuh. Dan kemudian di Pi Network juga teman-teman yaitu untuk persiapan aplikasi pendukung atau antibody. Antibody emang ada ya? Ya. Nah, jadi antibody itu bukan cuma di badan kita doang, teman-teman ya. Antibody mungkin kalau ada virus yang masuk, itu kan ya kita ada antibody ya, sel darah putih. Mungkin kalau ada virus yang masuk, sel darah putih itu melawan. Kalau itu beda ya antibody di cryptocurrency dengan antibody di badan kita. Nah, kalau antibody ini pengembangan di antibody si cryptocurrency dari Pi ini, teman-teman, ya tentunya teman-teman di Pi ini bakal luar biasa. Kenapa? Karena dia itu teman-teman ya mengembangkan ekosistemnya lebih mantap. Ya, dari segi untuk people ataupun kepercayaan masyarakat sudah terbentuk. Dan kemudian yang kedua, dia pun pastinya ya memasukkan untuk industri mungkin seperti AI, robotik ataukah mungkin apa yang motor-motor itu apa namanya, yang mobil-mobil kendaraan ya pokoknya itu deh, apa sih namanya, bidang industri apa sih itu, otomotif, itu dia. Otomotif aja susah banget ngomongnya. Kemudian juga ada nanti di tentunya dunia kesehatan dan kemudian nanti berikutnya mungkin ekonomi, mungkin seperti apa ya, banyak banget deh kalau dijelaskan untuk masalah antibodinya. Ini semua ini udah dibentuk di apa, brainstem. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini antibody yang didukung oleh Pi ya. Jadi Pi ini didukung oleh antibody mungkin ya, mungkin bisa juga nanti teman-teman
ini diadopsi ataupun digunakan oleh industri-industri besar di yang lainnya. Mungkin seperti uh, Amazon, kemudian Alibaba, mungkin dia bisa menggunakan si alat cryptocurrency ini sebagai alat pembayaran. Bahkan nanti mungkin yang YouTuber juga bisa jadi nanti teman-teman ya, untuk melakukan pembayaran bukan menggunakan yang seperti biasa, tetapi nanti bisa menggunakan cryptocurrency ya, yang berjalan di blockchain-nya itu sendiri. Apa yang enggak pasti terjadi. Ya mungkin nanti kedepannya ini kita lebih mengenal teknologi lebih dalam. Nah mungkin sekarang kita masih ribut, mungkin ya, mungkin halusinasi orang-orang yang berbicara masalah seperti ini, tetapi ini bakal kebuktian teman-teman. Karena sudah muncul, belum juga selesai untuk masalah si cryptocurrency, muncul lagi NFT atau NFT itu udah muncul teman-teman ya. Jadi teman-teman kebayang nggak sih teman-teman, NFT itu digunakan sebagai akte atau hak milik. Itu mungkin untuk NFT nanti ya, itu nanti di part berikutnya saya akan jelaskan. Jadi bocorannya doang nih di NFT teman-teman, misalkan ya seorang penyanyi dia bisa menjual lagunya dengan menggunakan NFT. Mungkin seorang pelukis ya, dia melukis ya, kemudian itu di adopsi dengan menggunakan NFT. Jadi dia itu menjual NFT-nya ataupun memang seperti akte. Nah, jadi akte itu tercatat di blockchain NFT namanya, itu bisa dijual. Jadi hak miliknya. Itu wah, mantep banget teman-teman. Itu kalau NFT. Jadi kita kembali lagi bukan bicara untuk NFT ya. Nah, mungkin itu NFT itu lebih mantul, lebih mantap lagi. Nah, tadi kan kita untuk berbicara untuk masalah pendukungnya, dan kemudian kita lanjut lagi nih ya untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang membuat si cryptocurrency ini mahal? Kemudian juga apa sih yang mendongkrak si cryptocurrency ini digemari, yaitu tentang kepercayaan. Ya, paling sulit itu mencari kepercayaan teman-teman. Bisnis apapun itu yang paling sulit itu untuk kepercayaan. Sulit banget. Nah, oleh karena itu belajarlah jujur. Ya, nah jadi buat teman-teman semua, apa hubungannya nih dengan si kepercayaan itu? Nah tentunya ketika memang si cryptocurrency ini sudah banyak yang mengadopsi, kemudian orang-orang pun sudah mengetahui, dan kemudian sudah terjadinya untuk untuk bertransaksi di cryptocurrency Pi, dan kemudian selain itu pun banyak masyarakat pun yang gandrung ataupun masuk berbondong-bondong ke Pi. Nah otomatis masyarakat pun percaya dengan adanya si cryptocurrency ini, dan kemudian banyak supply yang dibutuhkan ya, banyak supply, cuman ini dibatasi hanya 100 juta pengguna orang aja. Jadi beruntung yang sudah masuk ya, kumpulin sebanyak-banyaknya ya, percaya bahwa masa depan kita akan cerah ya. Secerah apa ya, tentunya secerah doa kita teman-teman. Nah jadi buat teman-teman semua, ketika memang ya pasar itu mempercayai ya ataupun menciptakan kepercayaan, si Pi ini pun menciptakan kepercayaan walaupun si Pi ini belum launching ataupun belum listing ataupun belum ada di bursa, tetapi ini orang-orang sudah percaya adanya Pi. Karena apa? Melihat untuk histori dari pembuatnya, yaitu Nicolas Kokkalis kemudian Cheng Diovan. Nah jadi orang-orang percaya nih teman-teman ya, antusiasme masyarakat apalagi di Cina teman-teman. Muka-mukanya bukan muka-muka seperti saya kayak gini ya, ini muka-muka ababil teman-teman, muka-muka ABG. Ya mungkin usia saya baru berapa ya, kelahiran 96-an teman-teman, 96 97 ya, mukanya kayak gini ya. Tapi ya di Cina itu teman-teman, ini rambutnya udah pada putih loh teman-teman ya, rambutnya udah pada putih, dia ikut nambang ya, percaya dengan adanya Pi Network. Kemudian kalau misalkan kita juga berbicara untuk masalah itu, mantep banget ya. Kalau seusia saya sih biasanya masih seneng main game ya. Nah itu nanti ada hubungannya dengan NFT ya buat anak-anak muda. Nah buat anak-anak muda kan yang suka main Mobile Legend tuh ya, yang suka main Mobile Legend, teman-teman kan suka beli yang namanya apa ya, mungkin beli senjata di dalamnya, ataukah mungkin top up diamond, ataukah top up segala macam. Itu kan sebenarnya mata uang digital juga teman-teman, cuman dia berjalan hanya di server itu aja, di server Mobile Legend ataukah FF ya. Nah dia berjalan cuma di itu aja. Atau beli skin, mungkin untuk anak-anak muda nih yang suka main game, skin namanya, teman-teman suka beli skin. Nah itu skin itu sebenarnya
apa ya, menumbuhkan kepercayaan diri. Wah, kalau misalkan kita punya skin ini hebat dong gitu. Kayak merasa gagah gitu teman-teman ya kalau kita main game gitu. Nah, itu mata uangnya di dalam itu teman-teman. Jadi kita bisa membeli senjata dengan mata uang skin itu ataupun kita bisa top up untuk diamond. Diamond itu bisa digunakan untuk membeli skin. Nah, kalau misalkan di dunia nyata gini, beli permen ataukah beli rokok, emang bisa ya menggunakan skin? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu mungkin sedikit paham ya untuk masalah itu. Ya, pentingnya untuk cryptocurrency. Ke depan lebih terdesentralisasi lagi untuk masalah cryptocurrency. Ini masih zaman apa ya? Zaman 4.0 teman-teman. Teman-teman tuh harus mengetahui untuk masalah dasar-dasar. Oke. Kemudian ketika memang si Pi Network ini sudah menciptakan kepercayaan, otomatis people atau kepercayaan masyarakat pun tumbuh. Ketika memang masyarakat tumbuh, nah ini bakal mantap, mantap banget ya. Doa, kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan teman-teman aminin ya. Mudah-mudahan ya kita sukses di tahun 2022, bahkan nanti 5 tahun ke depan mudah-mudahan sehat selalu dan kemudian tentunya dipanjangkan umur, barokah rizki. Nah, buat teman-teman juga ya tetap semangat ya, yang banyak hutangnya supaya lunas. Pasti teman-teman, nggak mungkin enggak. Jadi buat teman-teman mantap banget nih. Ya, ketika memang sudah terjadi kepercayaan tadi, balik lagi nih tentang kepercayaan. Soalnya apa? Yang paling fatal itu kepercayaan, teman-teman. Kepercayaan masyarakat. Ya, si Pi ini belum launching tapi kepercayaannya udah top markotop. Nggak ada yang lain, teman-teman. Ekosistemnya paling jos. Nah, kemudian selain masyarakat sudah percaya, otomatis masyarakat pun mungkin yang punya bisnis. Timbul kepercayaannya. Dia rela untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Pi karena masyarakat itu udah gabung di Pi, dia sudah merasakan dan kemudian tidak menutup kemungkinan ya industri bakal masuk ke dalamnya. Ya, entah itu industri otomotif, ya, entah itu mungkin industri dari ke dunia kesehatan dan kemudian industri juga untuk industri-industri yang lainnya. Ya, mungkin pertanian kah, mungkin yang lainnya itu akan mengadopsi tentang masalah ini. Jangan jauh-jauh deh, gini aja. Percaya nggak percaya teman-teman, kalau misalkan kita berbicara tentang cryptocurrency, ya teman-teman pernah ngedenger nggak ada kalau teman-teman nonton CNBC, ya mungkin di Trans TV ataukah mungkin di apa ya di Metro TV teman-teman ya, CNBC. Di situ ada tulisan BUSD. Sebenarnya BUSD itu dia adalah mata uang fiat yang real, cuman dia diadopsi teman-teman. Ya, diadopsi mewakili mata uang fiat, mata uang yang real, dia diadopsi ya, disimpan di blockchain. Sebenarnya dia, makanya itu teman-teman ya, pemerintah di seluruh negara sebenarnya sih ya apa ya, dibilang kalang kabut enggak, tetapi untuk mengantisipasi. Karena apa? Masyarakat dari seluruh negara itu dia berubah ya sedikit demi sedikit, yang tadinya menggunakan mata uang fiat yang resmi di negaranya ini pada berubah dengan menggunakan yang namanya cryptocurrency. Karena apa? Dengan kemudahannya itu ya, lebih zaman now. Zaman now dilawan teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah pun teman-teman termasuk ya Bank Indonesia saat ini, dia ini sedang mengkaji atau pembuatan mata uang digital. Ya, terutama Sri Mulyani teman-teman. Ini di Indonesia pun nanti ada yang namanya mata uang digital, ini sedang dikaji ya bagaimana ke depannya. Ini kalau bikin mata uang kayak gini enggak sekaligus bikin apa ngomong kemudian bikin, enggak, tetapi ini dikaji dulu ya. Mungkin nanti apa sih yang terjadi imbasnya ketika memang membuat si mata uang ini gitu teman-teman. Cuman yang namanya CNBC itu dia masih dikontrol oleh otoritas tertentu, bisa diakses. Tapi kan kalau blockchain sesungguhnya nggak bisa diakses oleh siapapun ya. Nah, itulah teman-teman ya, ketika memang sudah terjadi kepercayaan masyarakat, otomatis mungkin masyarakat juga akan mengembangkan di sistem industrinya. Tidak menutup kemungkinan seperti berita Tesla, teman-teman ya, Elon Musk, Tesla yang punya mobil Tesla itu ya, CEO-nya dari Tesla, Elon Musk, dia itu apa ya? Menjual mobilnya membayar dengan menggunakan cryptocurrency yaitu Bitcoin. Jadi kita belanja mobil ataukah kita beli mobil itu dengan menggunakan cryptocurrency. Tidak menutup kemungkinan terjadi seperti Pi.
Pi ini ekosistemnya sangat kuat. Ketika memang ekosistem ketika awalnya sudah launching sudah segini banyaknya, apalagi nanti setelah launching. Ya, aduh terbuka deh buat teman-teman semua. Mungkin yang menolak dengan adanya cryptocurrency, ya wassalam, tertinggal jauh. Ya. Nah, kemudian selain itu teman-teman, di cryptocurrency ini pun ya, yang namanya cryptocurrency ini namanya desentralisasi. Apa sih Bang desentralisasi? Jadi di desentralisasi itu orang-orang itu nggak ada yang bisa ngatur ya, cryptocurrency itu nggak ada yang ngatur dan tidak ada bisa yang ngatur. Sebab apa? Dia menggunakan yang namanya blockchain. Blockchain itu berarti berblok-blok ya. Jadi kalau misalkan Bang, nanti kalau misalkan kita punya cryptocurrency nanti dihacker dong. Kayak bank-bank yang lain. Bank yang lain itu kan bisa dihacker, sistemnya bisa jebol juga, bahkan kehilangan uangnya. Nah, kalau di sini teman-teman, di cryptocurrency ya, ini itu dilindungi atau menggunakan yang namanya teknologi blockchain. Nah, blok itu berarti berkotak-kotak ya teman-teman, berkotak-kotak. Nah, ketika memang si hacker itu menjebol satu kotak, maka kesananya akan hancur. Itu ketahuan nanti, nggak bisa untuk dimanipulasi ya, ataupun nggak bisa untuk dihack. Kalau misalkan dijebol satu, maka kesananya akan hancur berblok-bloknya. Blok kesananya nggak berguna lagi. Nah, oleh karena itu blockchain ini aman. Nah, oleh sebab itu pemerintah mungkin di negara lain dia itu menggunakan ataupun membuat cryptocurrency yang lain teman-teman itu untuk mengadopsi. Nah, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.